Ringkasan pelajaran hayat Matius berita ke-11. Pengurapan Raja. Diuji. Dalam berita ini kita sampai pada pengujian Raja baru dilantik. Setelah diurapi, Tuhan diuji. Urutan dalam pemerintahan Allah selalu merupakan pemilihan, pengurapan, dan pengujian. Dalam kehidupan pernikahan, ada ilustrasi tentang hal ini. Sebelum menikah, Anda pasti melakukan pemilihan. Setelah pemilihan ada pertunangan. Setelah pertunangan ada pengujian. Hampir setiap pasangan suami istri tidak lepas dari pengujian. Meskipun kita telah berhasil menikah, tetapi tidak lepas dari pengujian pernikahan. Setelah Raja Surgawi diurapi dan dilantik, dia dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk diuji. Bukan dia sendiri ke padang gurun, melainkan dipimpin oleh Roh Kudus yang turun ke atasnya. Dalam kehidupan pernikahan, Allah juga membawa kita untuk diuji. Segala sesuatu di bawah kedaulatan Allah. Tanpa seizin kedaulatan Allah, takkan terjadi apapun pada anak-anak Allah. Kita tahu bahwa segala sesuatu saling berguna untuk manfaat kita. Dalam ekonomi Allah, setelah kita ditentukan melakukan sesuatu, kita selalu akan diuji. Jika Tuhan Yesus perlu diuji, bagaimana dengan kita? Untuk memahami secara tuntas bagian firman ini, kita perlu melihat bahwa dalam ekonomi Allah, setelah diurapi dan ditentukan melakukan sesuatu, kita selalu akan diuji. Tuhan Yesus pun tidak terkecuali. Kita akan melihat bahwa semua ujian pada prinsipnya sama. Dipimpin oleh Roh itu, Matius 4 ayat 1 mengatakan, lalu Yesus dipimpin oleh Roh itu ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah dibaptis dalam air dan diurapi Roh Allah, Yesus sebagai manusia bergerak menurut pimpinan Roh itu. Ini menunjukkan bahwa ministri rajaninya dalam keinsaniannya dilaksanakan menurut Roh itu. Pertama-tama Roh itu memimpin raja yang diurapi untuk dicobai oleh iblis. Pencobaan ini adalah suatu ujian. Ini membuktikan bahwa dia bersyarat menjadi raja bagi kerajaan surga. Iblis dalam bahasa Yunaninya, diabolos, berarti pendakwa, pemfitnah. Iblis, yaitu Satan, mendakwa kita di hadapan Allah dan menfitnah kita di hadapan manusia. Berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Matius 4 ayat 2 mengatakan bahwa Tuhan berpuasa selama 40 hari, 40 malam. 40 hari, 40 malam adalah masa pengujian dan penderitaan. Raja yang baru diurapi dipimpin oleh Roh itu untuk berpuasa sejangka waktu agar dia dapat masuk ke dalam ministri rajaninya. Pencobaan si pencoba mengubah batu menjadi roti. Ujian pertama adalah dalam hal kehidupan manusia, perihal mencari nafkah. Manusia selalu memperhatikan bagaimana mencari nafkah, khawatir makan apa. Perihal kehidupan sangat menyentuh kita, bahkan Tuhan Yesus pun diuji atas hal ini. Tuhan dipimpin berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Kemudian dia lapar, dan si pencoba datang kepadanya, berkata, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Terhadap usul ini Tuhan menjawab, manusia hidup bukan bersandar pada makanan saja, tetapi bersandar pada semua firman yang keluar dari mulut Allah. Banyak orang Kristen mengira bahwa selama Tuhan berpuasa, dia tidak makan apa-apa. Akan tetapi, perkataan ini mewahyukan bahwa selama dia berpuasa, dia tetap makan sesuatu. Pada aspek jasmani dia berpuasa, pada aspek rohani dia makan. Di sini kita melihat satu prinsip penting. Dalam ministri dan ekonomi Tuhan, jika kita tidak tahu bagaimana menurunkan standar keperluan materi untuk memperhatikan keperluan rohani, kita tidak bersyarat bagi ministri Tuhan. Agar bersyarat dalam ministri Tuhan, kita perlu diuji. Kita perlu mengorbankan keperluan jasmani kita. Rumah mewah, pakaian indah, makanan enak, semuanya adalah yang sekunder. Makan makanan rohani barulah yang primer.
Setelah Tuhan Yesus dibaptis, segera dia dipimpin kepada suatu lingkungan, di mana dia dapat mengumumkan kepada alam semesta bahwa dia bukan bagi keperluan jasmani, tetapi hanya memperhatikan keperluan rohani. Selama 40 hari 40 malam, dia menolak semua makanan jasmani, melupakan keperluan jasmani, akan tetapi dia memperhatikan keperluan rohani. Meskipun dia tidak makan untuk merawat tubuh jasmaninya, tetapi dia banyak makan makanan rohani untuk merawat rohnya. Kita perlu melewati ujian yang pertama, yaitu ujian tentang kehidupan kita. Kita perlu mementingkan makanan rohani melebihi makanan jasmani. Kita hidup atau mati adalah yang sekunder. Kita hanya memperhatikan perawatan roh kita. Roh kita kenyang dengan firman Allah, kenyang dengan Allah sendiri. Dalam hidup gereja hari ini, prinsipnya sama. Dalam menempuh jalan gereja, ujian pertama yang akan kita hadapi adalah menurunkan standar kehidupan kita. Inilah ujian dalam ruang lingkup kehidupan jasmani kita. Kita diuji agar menyatakan kepada seluruh alam semesta bahwa kita tidak memperhatikan makanan jasmani, tetapi makanan rohani. Tuhan Yesus hidup di padang gurun, tidak hanya bersandar pada makanan saja, melainkan bersandar pada firman Allah. Dicobai agar melepaskan kedudukan manusia dan mempertahankan sebagai anak Allah. Ketika Kristus dibaptis, Bapa membuka langit dan mengumumkan, "Inilah anakku yang terkasih." Segera setelah pengumuman ini, Roh Kudus memimpin manusia ini ke padang gurun untuk dicobai. Apakah dia memperhatikan kehidupan jasmani atau kehidupan rohani? Si pencoba datang untuk mencobai manusia ini dan berkata, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Raja yang baru diurapi berpuasa dalam keinsaniannya, berdiri pada tumpuan manusia. Di pihak lain, dia juga adalah anak Allah seperti yang diumumkan Allah Bapa pada saat dia dibaptis. Untuk merampungkan ministrinya bagi kerajaan surga, dia perlu mengalahkan musuh Allah, yaitu iblis, Satan. Dia perlu melaksanakan hal ini sebagai manusia. Karena itu, dia berdiri pada kedudukan manusia untuk menghadapi musuh Allah. Iblis mengetahui hal ini. Dia mencoba Yesus agar meninggalkan kedudukan manusia dan mempertahankan kedudukan anak Allah. 40 hari sebelumnya, Allah Bapa telah mengumumkan dari langit bahwa dia adalah anak yang dikasihi Bapa. Penggoda yang licik itu dengan pengumuman Allah Bapa sebagai dasar untuk mencobai dia. Jika dia mempertahankan kedudukan sebagai anak Allah di hadapan musuh, dia akan kehilangan tumpuan untuk mengalahkan musuh. Mengubah batu menjadi roti tentu adalah suatu mukjizat. Ini adalah pencobaan yang diusulkan oleh iblis. Seringkali pikiran untuk melakukan mukjizat dalam keadaan tertentu adalah pencobaan dari iblis. Pencobaan iblis terhadap manusia yang pertama, Adam, berhubungan dengan perkara makan. Di sini pencobaan terhadap manusia yang kedua, Kristus, juga berhubungan dengan perkara makan. Perkara makan selalu dipakai oleh iblis untuk menjerat manusia, menyebabkan manusia dicobai secara pribadi. Mengalahkan si pencoba karena berdiri pada kedudukan manusia. Matius 4 ayat 4 mengatakan, "Tetapi Yesus menjawab dan berkata, ada tertulis, manusia itu bukan bersandar pada makanan saja, tetapi bersandar pada semua firman yang keluar dari mulut Allah." Si pencoba mencobai raja baru agar dia berdiri pada kedudukan anak Allah. Tetapi dia menjawab memakai perkataan Alkitab, manusia, yang menunjukkan bahwa dia berdiri pada kedudukan manusia untuk menanggulangi musuh. Setan menyebut Yesus sebagai anak Allah, tetapi roh jahat tidak mengakui bahwa Yesus datang dalam tubuh daging. Karena begitu mereka mengaku bahwa Yesus adalah manusia, berarti mereka mengakui kekalahan mereka. Meskipun setan mengakui Yesus adalah anak Allah,
tetapi iblis tidak membiarkan manusia percaya bahwa dia adalah anak Allah. Karena begitu manusia percaya, maka beroleh selamat. Raja baru yang diurapi menentang pencobaan musuh bukan memakai perkataannya sendiri, tetapi memakai perkataan Alkitab. Dia mengutip Ulangan 8 ayat 3. Perkataan ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mengambil firman Allah dalam Alkitab sebagai makanannya dan hidup bersandar pada firman Allah. Kata firman dalam Matius 4 ayat 4 bahasa Yunaninya adalah rema. Rema mengacu kepada firman yang seketika, berbeda dengan logos yang mengacu kepada firman yang tetap. Dalam pencobaan ini, firman yang dikutip oleh Tuhan semuanya adalah logos. Ketika dia mengutip sejumlah logos, maka menjadi rema. Firman yang seketika diterapkan pada keadaannya. Seluruh Alkitab adalah embusan Allah. Karena itu, firman dalam Alkitab adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Menjatuhkan diri dari sayap bait dicobai untuk menunjukkan bahwa Allah akan melindunginya. Matius 4 ayat 5 mengatakan, kemudian iblis membawanya ke dalam kota suci dan menempatkan dia di sayap bait. Sayap bait adalah bagian yang menonjol, seperti sayap di sebelah kiri dan kanan beranda depan bait. Lebih tinggi dari bait itu sendiri. Pencobaan pertama iblis terhadap raja baru adalah tentang kehidupan manusia. Setelah gagal dalam hal ini, iblis beralih pencobaannya yang kedua kepada agama. Mencobai raja baru untuk membuktikan bahwa dia adalah anak Allah dengan menjatuhkan dirinya dari sayap bait. Dalam ayat 6 iblis berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, dia akan memerintahkan malaikatnya dan tangan mereka akan mengangkat engkau, supaya kakimu tidak terantuk pada batu. Tuhan Yesus tidak perlu melakukan ini. Ini hanyalah suatu pencobaan agar dia menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah yang dapat melakukan mukjizat. Keinginan untuk melakukan mukjizat dalam agama adalah pencobaan dari iblis. Pencobaan kedua adalah tentang agama. Hal yang paling menggairahkan dalam agama adalah mukjizat. Menurut konsepsi manusia, agama yang tidak memiliki mukjizat itu tidak memiliki kekuatan. Karena itu, iblis membawa raja baru ke sayap bait dan mencobai dia agar menjatuhkan diri dan berkata bahwa malaikat-malaikat akan melindungi dia. Dalam perkara ini, Yesus tidak perlu menjatuhkan dirinya dari sayap bait. Jika iblis tidak mencobai kita dalam hal kehidupan kita, maka akan mencobai dalam hal agama. Anda mungkin damba menjadi tokoh agama, diakui sebagai orang kuat. Jika kita mau mengalahkan musuh, kita perlu menjadi orang yang tidak terhitung apa-apa. Jangan sekali-kali melakukan sesuatu untuk membuktikan bahwa kita adalah tokoh yang luar biasa. Biarlah orang lain mengira bahwa kita bukan apa-apa. Fakta bahwa kita benar-benar bukan apa-apa. Kristus kita adalah segala sesuatu. Jika Anda berdiri pada kedudukan bukan apa-apa, maka akan membunuh musuh. Anda akan membunuh si pencoba. Mengalahkan si pencoba melalui tidak mencobai Allah. Ketika iblis mencobai Yesus agar menjatuhkan diri dari sayap bait, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Tuhan Yesus pertama kali mengalahkan si pencoba itu dengan mengutip Alkitab. Si pencoba itu meniru dia juga dengan mengutip Alkitab, tetapi mengutip secara licik. Mengutip ayat Alkitab mengenai satu aspek dari suatu hal memerlukan kita memperhitungkan aspek lainnya juga, agar kita diselamatkan dari tipuan si pencoba. Inilah yang dilakukan raja baru di sini untuk menghadapi pencobaan kedua dari si pencoba. Banyak kali kita perlu memberitahu si pencoba, ada pula tertulis. Jangan mengira kita bisa mengutip Alkitab dan musuh tidak bisa. Satan lebih paham Alkitab daripada kita. Karena itu, pertahanan yang terbaik ialah
mengutip lagi firman Allah sebagai keseimbangan maupun penegasan. Dengan demikian, dalam pencobaan kedua, musuh pun dikalahkan. Menyembah iblis dicobai untuk memperoleh kerajaan dunia dan kemuliaannya. Matius 4 ayat 8 dan 9 mengatakan, iblis pun membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemuliaannya, berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau menyembah aku. Setelah kalah dalam pencobaan dalam ruang lingkup agama, iblis mengajukan pencobaannya yang ketiga kepada Raja Baru. Kali ini dalam ruang lingkup kemuliaan dunia. Iblis memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemuliaannya. Pencobaan si licik itu selalu menurut urutan yang demikian. Pertama adalah kehidupan manusia, kedua adalah agama, dan ketiga adalah kemuliaan milik dunia. Pencobaan apapun akan ada tiga hal ini. Pencobaan yang ketiga adalah kemuliaan milik dunia, kenaikan pangkat, ambisi, kedudukan, dan harapan masa depan. Semuanya ini adalah kemuliaan dunia. Lukas 4 ayat 6 mengatakan bahwa semua kerajaan dunia dan kemuliaannya telah diserahkan kepada iblis. Maka iblis dapat memberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Sebelum kejatuhannya, Satan adalah penghulu malaikat yang ditunjuk oleh Allah sebagai penguasa dunia. Karena itu, dia disebut penguasa dunia. Semua kerajaan dunia dan kemuliaannya di dalam genggaman tangannya. Dia meletakkan semuanya ini di hadapan Raja Baru yang diurapi untuk mencobai dia agar dia menyembahnya. Raja Surgawi menang atas pencobaan ini, tetapi antikristus yang akan datang tidak demikian. Mengalahkan si pencoba melalui menyembah Allah dan hanya melayani dia. Dalam Matius 4 ayat 10 Yesus berkata, "Enyalah Satan, sebab ada tertulis, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya melayani dia." Satan berasal dari bahasa Ibrani, berarti seteru. Satan bukan hanya musuh Allah di luar kerajaan Allah, tetapi juga seteru Allah di dalam kerajaan Allah, tempat dia memberontak kepada Allah. Raja Baru menegur iblis atas apa yang diusulkannya dan mengalahkan dia dengan berdiri pada kedudukan manusia untuk menyembah dan melayani Allah saja. Menyembah atau melayani selain Allah demi keuntungan selalu merupakan pencobaan dari iblis agar dia mendapatkan penyembahan. Jika kita merenungkan pengalaman kita akan melihat bahwa semua pencobaan mencakup tiga aspek ini: pencobaan kehidupan, pencobaan mukjizat agama, pencobaan ruang lingkup kemuliaan milik dunia. Sepanjang hari kita dicobai dalam aspek kehidupan, agama, dan kedudukan milik dunia. Tetapi Tuhan Yesus menang atas setiap aspek pencobaan musuh. Dia dapat berkata, "Kehidupanku adalah sekunder. Aku tidak peduli kekuatan agama. Kemuliaan milik dunia pun tidak berkaitan dengan aku. Aku hanya tahu firman Allah dan Allah sendiri. Aku hanya melayani Allah." Karena itu, Tuhan Yesus melewati ujian. Dia bersyarat menjadi Raja Kerajaan Surga. Hasilnya, Matius 14 mengatakan, sesudah itu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani dia. Pencobaan iblis terhadap manusia pertama berhasil, tetapi pencobaannya terhadap manusia kedua sepenuhnya gagal. Ini menunjukkan bahwa iblis tidak akan mendapatkan kedudukan dalam kerajaan surga Raja Baru. Setelah Tuhan Yesus mengalahkan Satan, para malaikat datang dan melayani raja yang sudah dicobai, manusia yang menderita ini. Semua umat kerajaan juga sama dengan raja, perlu menang atas hal-hal kehidupan sehari-hari, kekuatan agama, dan kemuliaan milik dunia. Jika tidak, kita akan di luar kerajaan. Jika kita mau menjadi umat kerajaan, tiga hal ini perlu di bawah kaki kita. Kita tidak seharusnya khawatir bagi kehidupan kita sehari-hari. Lihatlah teladan Rasul Paulus. Dia berkata, "Aku tahu bagaimana hidup dalam kehinaan, dan aku tahu bagaimana hidup dalam kelimpahan.
Dalam setiap hal dan dalam segala sesuatu, aku telah belajar rahasianya. Bagaimana hidup kekenyangan dan kelaparan, kelebihan dan kekurangan. Selain itu, kita pun tidak memperhatikan kekuatan agama. Sebaliknya kita seharusnya lemah, sebagaimana Tuhan Yesus lemah ketika ditangkap dan disalibkan. Ketika dia ditangkap, diadili dan disalibkan, dia tidak menampilkan kekuatannya. Dia menolak menunjukkan kekuatan agama. Sebaliknya, dia lemah sampai pada puncaknya. Paulus berkata bahwa Kristus disalibkan karena kelemahan. Dia pun berkata bahwa kami juga lemah di dalam Dia. Ketika Paulus dipenjara, Tuhan tidak melakukan mukjizat bagi dia. Setelah Yohanes Pembaptis dipenjara sejangka waktu, dia mengutus muridnya untuk bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Dalam jawabannya, Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang tidak tersandung karena aku." Saudara Watchmeni dipenjara sejak tahun 1952 sampai wafat pada tahun 1972. Selama 20 tahun itu, Tuhan tidak melakukan mukjizat apapun baginya. Kita perlu menang atas 3 macam pencobaan ini, pencobaan kehidupan, pencobaan apa yang dikatakan sebagai kekuatan agama, dan pencobaan kemuliaan yang sia-sia. Jika kita menaklukkan hal-hal ini, kita benar-benar adalah umat kerajaan yang mengikuti Raja Surgawi kita. Haleluya! Raja Surgawi kita menang atas si pencoba itu, mengalahkan dia dalam 3 pencobaan ini. Demikianlah berita terakhir tentang pengurapan raja yang berisikan diuji. Dipimpin oleh roh itu, berpuasa selama 40 hari 40 malam, pencobaan si pencoba dan hasilnya. Berita selanjutnya kita akan melihat permulaan ministry raja. Amin.